Ayatri Rajapatni, atau dikenal juga sebagai Rajapatni, merupakan salah satu figur paling penting dalam sejarah Nusantara, khususnya di era Majapahit. Lahir sebagai putri dari Raja Kertanegara dari Singhasari, Gayatri memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan, perkembangan, dan kejayaan Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada masanya. Sebagai ibu negara dan sosok yang dihormati, Gayatri sering dijuluki sebagai ibu peradaban Majapahit karena kontribusinya yang luar biasa terhadap kerajaan dan warisan budaya yang ditinggalkannya. Gayatri Rajapatni lahir di lingkungan keluarga kerajaan Singhasari, kerajaan yang kala itu merupakan kekuatan dominan di Jawa Timur. Ayahnya, Kertanegara, dikenal sebagai raja yang ambisius dan visioner. Sejak kecil, Gayatri tumbuh di bawah asuhan para pendeta dan guru kerajaan yang membentuk pemahamannya tentang spiritualitas, politik, dan seni pemerintahan. Pendidikan yang dia terima mempersiapkan Gayatri untuk memainkan peran penting di masa depan. Setelah Singhasari runtuh akibat serangan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang, Gayatri terlibat dalam peristiwa sejarah yang kemudian melahirkan Majapahit. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dan mendirikan cikal bakal kerajaan Majapahit. Gayatri kemudian menikah dengan Raden Wijaya dan menjadi salah satu permaisuri raja pertama Majapahit tersebut. Meskipun Raden Wijaya memiliki beberapa istri, Gayatri menonjol karena kecerdasan dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan penting kerajaan. Ketika Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, tahta Majapahit diwarisi oleh putranya, Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, kekacauan politik dan pemberontakan sering terjadi. Gayatri, sebagai ibu suri, memainkan peran sebagai penasihat bijak yang membantu meredam konflik internal dan menjaga stabilitas kerajaan. Pengaruh Gayatri semakin terlihat setelah Jayanegara wafat pada tahun 1328 tanpa meninggalkan pewaris tahta yang sah. Dalam situasi ini, Gayatri mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan kerajaan dengan menunjuk putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, sebagai ratu yang memimpin Majapahit. Langkah ini sangat penting karena Tribhuwana, di bawah arahan dan pengawasan Gayatri, kemudian melanjutkan upaya ekspansi dan penguatan kerajaan. Sebagai seorang biksuni setelah masa pemerintahannya, Gayatri memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada jalan spiritual. Ia dikenal memiliki kedekatan yang mendalam dengan ajaran Buddha dan Hindu, dua agama yang sangat berpengaruh pada masa itu. Gayatri sering disebut sebagai simbol penyatuan kedua ajaran tersebut dalam praktik kehidupan dan pemerintahan. Keputusan Gayatri untuk menjadi biksuni tidak berarti ia berhenti memengaruhi kerajaan. Sebaliknya, dari tempat pertapaan, ia terus memberikan nasihat kepada putrinya, Tribhuwana, dan cucunya, Hayam Wuruk, yang kelak memimpin Majapahit menuju puncak kejayaannya. Tribhuwana Tunggadewi memerintah Majapahit dengan bijaksana dan berhasil mengatasi berbagai pemberontakan yang mengancam stabilitas kerajaan. Peran Gayatri sebagai penasihat spiritual dan politik bagi Tribhuwana sangat vital. Selama periode ini, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati dan mengucapkan Sumpah Palapar, sebuah janji untuk tidak beristirahat sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Periode pemerintahan Tribhuwana yang didampingi oleh Gayatri menandai awal dari fase keemasan Majapahit. Berkat kebijaksanaan dan strategi Gayatri,
Majapahit mampu mengonsolidasikan kekuatan dan membangun hubungan diplomatik serta perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Tiongkok dan negara-negara di Semenanjung Malaya. Warisan terbesar Gayatri Rajapatni adalah kemampuan visionernya dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu memimpin dengan bijaksana. Peranannya dalam mendidik dan mempersiapkan Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tokoh latar, melainkan seorang arsitek sejati dari kemajuan Majapahit. Kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang kemudian dikenal sebagai zaman keemasan Majapahit, tidak terlepas dari peran bimbingan dan fondasi yang diletakkan oleh Gayatri. Selain itu, Gayatri meninggalkan jejak sebagai simbol kekuatan wanita dalam politik dan spiritualitas, menginspirasi banyak generasi berikutnya. Dalam sejarah Nusantara, Gayatri diingat bukan hanya sebagai permaisuri atau ibu suri, tetapi sebagai pemimpin sejati yang, meskipun berada di balik layar, memegang peran vital dalam membangun peradaban besar. Dalam pandangan modern, Gayatri sering disebut sebagai ibu peradaban Majapahit karena kontribusinya yang besar dalam mewujudkan struktur pemerintahan yang stabil dan mendukung berkembangnya kebudayaan serta seni di era Majapahit. Keputusannya untuk mendidik generasi penerus dan memastikan kesinambungan kerajaan menunjukkan betapa pentingnya peran wanita dalam menciptakan sejarah. Cerita tentang Gayatri Rajapatni mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan, pendidikan, dan kekuatan spiritual dalam memimpin dan menjaga sebuah peradaban. Di balik kekuasaan yang gemerlap, terdapat sosok seperti Gayatri yang memimpin dengan hati dan pikiran, menciptakan landasan bagi generasi berikutnya untuk mencapai kejayaan. Peranannya tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi nilai-nilai kepemimpinan dan kesetaraan di masa kini. Dengan demikian, Gayatri Rajapatni patut dikenang dan dihormati sebagai ibu peradaban Majapahit yang berkontribusi pada keagungan dan kejayaan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Kisahnya adalah bukti bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya dilihat dari tampuk kekuasaan, tetapi juga dari bijaknya kebijakan dan keberanian dalam menghadapi tantangan zaman.